Kamar nomor 7 di penginapan kecil itu tidak pernah benar-benar kosong. Orang-orang datang menginap 1 atau 2 malam, lalu pergi dengan wajah yang aneh, antara lega, bingung, dan takut. Pemilik penginapan, seorang wanita parubaya bernama Bu Ratna, tidak pernah banyak bicara tentang kamar itu. Hanya satu aturan yang selalu ia ulang, jangan buka tirainya setelah lewat tengah malam. Penginapan itu terletak di pinggir jalan antar kota, berdiri di antara deretan warung yang jarang buka dan hutan kecil di belakangnya. Bangunannya sudah tua, catnya mulai terkelupas, tapi anehnya, kamar nomor 7 selalu dipesan lebih dulu dibanding kamar lainnya. Tak pernah jelas siapa yang menyebarkan kabar itu, tapi banyak orang percaya. Siapapun yang tidur semalam di kamar nomor 7 akan mendapatkan keberuntungan yang tak masuk akal dalam waktu seminggu. Ada yang tiba-tiba mendapat tender besar, ada yang menang undian, bahkan ada yang diangkat jabatan. Tapi setelah itu, satu demi satu dari mereka meninggal dengan cara yang aneh. Awalnya semua hanya dianggap kebetulan. Sampai suatu hari, seorang jurnalis lokal bernama Arman datang ke penginapan itu dengan rasa penasaran yang lebih besar dari rasa takutnya. Arman adalah tipe orang yang percaya pada logika. Ia mendengar rumor tentang kamar itu dari seorang sopir truk yang pernah menginap di sana. Sopir itu bercerita, setelah tidur di kamar 7, ia dapat rezeki besar karena muatannya dibeli kontan oleh pabrik besar di kota. Tapi seminggu kemudian, truknya terguling di tanjakan, dan ia meninggal di tempat. Arman menulis berita kecil tentangnya, tapi makin banyak komentar yang datang di media sosial. Makin banyak pula yang mengaku pernah mencoba kamar itu. Semua punya pola sama. Semalam di kamar 7, rezeki datang, lalu kematian menyusul. Arman menganggap ini bahan liputan menarik. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya kebetulan dan sugesti. Maka, pada suatu malam, ia menyewa kamar itu sendiri. Bu Ratna sempat menatap Arman lama ketika ia menyebut nomor kamar pilihannya. "Nomor 7, tanyanya pelan seperti memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Arman mengangguk santai. "Iya, saya mau nulis artikel tentang tempat ini, boleh kan?" Wajah Bu Ratna tidak berubah, hanya sedikit pucat. "Boleh, tapi tolong, apapun yang terjadi nanti malam, jangan keluar kamar setelah jam 12. Arman tertawa kecil, menganggapnya hanya bumbu mistik. Ia membayar, mengambil kunci, dan melangkah ke kamar itu dengan perasaan campur antara penasaran dan geli. Kamar nomor 7 berada di ujung lorong. Lampu lorongnya redup, dindingnya lembab. Bau kapur barus bercampur dengan udara dingin dari ventilasi kecil di atas pintu. Saat ia membuka pintu kamar, lampunya berkelap-kelip sebentar sebelum menyala sempurna. Kamar itu sederhana, satu ranjang besi, lemari tua, meja kecil, dan jendela dengan tirai krem. Tidak ada yang aneh, setidaknya di awal. Arman meletakkan tas dan mulai memeriksa sekeliling. Ia memotret kamar itu, menulis catatan kecil di ponselnya, dan duduk di ranjang sambil menyalakan rokok. Malam makin larut. Suara jangkrik dari luar mulai terdengar bersaut-sautan. Dari kamar lain samar-samar terdengar suara TV dan percakapan tamu lain. Semua terasa biasa saja, sampai jarum jam di ponselnya menunjuk pukul 23.58. 2 menit menjelang tengah malam, Arman mendengar suara pelan dari arah jendela, seperti kain bergesekan, atau seseorang menarik tirai dari luar. Ia menatap ke sana, tapi tirainya diam, mungkin angin. Tapi kamar itu ber-AC, dan jendelanya terkunci. Ia menulis catatan baru. Efek sugesti mulai terasa. Suara-suara kecil terdengar seperti nyata. Tapi belum sempat ia melanjutkan, terdengar ketukan 3 kali di dinding sebelah kirinya. Tuk, 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 pelan tapi jelas. Arman menoleh ke arah dinding. Itu sisi yang menempel dengan kamar nomor 6. Ia menunggu, tapi tidak ada suara lanjutan. Ia mencoba mengetuk balik 3 kali juga. Tak ada jawaban. "Ah, mungkin tamu sebelah bosan," gumamnya. Ia menulis lagi di catatannya. Tepat pukul 12:02, ia mendengar suara lain. Kali ini lebih halus, seperti seseorang sedang berbisik pelan di balik jendela. Arman menegakkan tubuh, menajamkan pendengaran. Bisikan itu tidak jelas, tapi terdengar seperti kalimat yang diulang-ulang. "Sudah waktunya." Bulu kuduknya meremang. Ia berdiri, mendekat ke jendela. Tapi sebelum ia menyentuh tirai, ia teringat peringatan Bu Ratna. Jangan buka tirainya setelah tengah malam. Ia mundur perlahan mencoba mengabaikannya, tapi suara itu makin jelas seolah memanggil. Arman duduk kembali di ranjang, memaksa dirinya tetap rasional.
Ia menyalakan TV kecil di kamar itu, tapi hanya muncul suara bising tanpa gambar. Ia mencoba mematikan lampu untuk tidur. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Ada bayangan kaki seseorang di balik tirai. Berdiri diam, tidak bergerak. Bayangan itu tegak lurus dengan arah jendela, seperti seseorang berdiri di luar sana. Arman terdiam beberapa detik. Ia mencoba berpikir logis, mungkin pantulan dirinya sendiri. Ia menyalakan lampu lebih terang, tapi bayangan itu tidak berubah. Justru semakin jelas. Ia ingin keluar kamar dan memanggil Bu Ratna, tapi rasa malu menahannya. Ia bukan anak kecil yang takut bayangan, pikirnya. Jadi ia duduk menunggu, sampai perlahan bayangan itu menghilang, begitu saja. Keesokan paginya semuanya terasa normal. Matahari masuk dari celah tirai. Aroma kopi dari dapur penginapan menguar lembut. Bu Ratna menyiapkan sarapan di ruang depan. Arman menghampirinya sambil bercanda. Ternyata nggak ada apa-apa, Bu. Saya malah tidur nyenyak. Bu Ratna tersenyum kecil. Baguslah. Tapi ia tak menatap Arman langsung. Tangannya sedikit gemetar saat menuangkan kopi. Arman tidak memperdulikannya. Ia membayar, pamit, lalu pergi ke redaksi membawa catatannya. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Hari itu ia mendapat telepon dari editor yang sudah lama tak pernah menghubunginya. Tulisannya tentang korupsi pejabat daerah yang sebelumnya ditolak, tiba-tiba disetujui dan dibayar 2 kali lipat. Bukan cuman itu, malamnya ia menerima kabar bahwa ada media nasional yang ingin mewawancarainya untuk posisi wartawan senior. Arman senang, tapi di balik itu, ada rasa ganjil yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia mencoba mengingat kejadian di kamar 7, kepalanya berdenyut pelan. Ia merasa seperti lupa pada sesuatu yang penting. 3 hari berlalu, Arman mulai sering bermimpi. Dalam mimpinya ia berdiri di depan kamar nomor 7, mengetuk pintunya sendiri. Dari dalam terdengar suara yang mirip dengan suaranya sendiri menjawab, "Masuklah, waktumu sudah tiba." Ia terbangun dengan napas terengah, tapi setiap kali mencoba menulis tentang mimpi itu, jari-jarinya gemetar. Pada hari keempat, ia menerima amplop tanpa nama di mejanya. Isinya selembar foto Polaroid lama. Kamar nomor 7, dengan seseorang berdiri di jendela. Wajahnya buram, tapi posturnya sangat familiar, mirip dirinya sendiri. Arman tertawa gugup, mengira ada rekan kerja yang iseng. Tapi ketika ia tanya satu persatu, tak ada yang tahu menahu. Di malamnya ia memutuskan untuk menelepon Bu Ratna. Telepon diangkat lama sekali, lalu suara wanita itu terdengar pelan bergetar. "Pak Arman, saya sudah tahu, ada tanda di kamar itu. Setiap kali seseorang menginap dan bayangannya tertinggal di tirai, maka dalam 7 hari, yang asli akan menyusul pergi." Arman terdiam. "Maksud ibu, bayangan itu bukan pantulan, Pak. Itu yang mengambil tempat Anda." Setelah panggilan itu, Arman tidak tidur semalaman. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca jendela apartemen, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu cuma sugesti. Tapi saat fajar mulai naik, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangannya tidak bergerak saat ia mengedip. 7 hari kemudian, sebuah berita muncul di koran lokal. Jurnalis senior ditemukan tewas di apartemennya. Penyebab kematian tidak jelas. Tidak ada tanda kekerasan, tapi ekspresi wajahnya seolah menatap sesuatu yang menakutkan. Bu Ratna membaca berita itu sambil menatap kosong ke arah jendela penginapannya. Ia berjalan perlahan ke kamar nomor 7, membuka pintunya pelan. Kamar itu kosong, tapi di tirainya, samar-samar terlihat bayangan seseorang berdiri diam, menatap keluar. Ia bertarik napas panjang, lalu menutup pintu lagi. Di papan depan penginapan, ia mengganti tulisan kamar 7 kosong menjadi sedang diperbaiki. Tapi siapapun yang lewat di malam hari akan melihat lampu kamar itu masih menyala. Waktu berlalu, penginapan itu tetap buka, tamu datang dan pergi. Tapi selalu ada bisik-bisik tentang kamar di ujung lorong yang tidak pernah benar-benar sepi. Kadang terdengar suara langkah kaki di dalam, kadang bayangan seseorang terlihat di tirai, meski kamar itu sudah lama dikunci dari luar. Beberapa bulan kemudian, seorang pedagang dari luar kota datang dan bertanya kepada Bu Ratna, "Bu, kamar 7-nya masih bisa disewa? Saya dengar, katanya bisa bawa hoki." Bu Ratna hanya menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Kalau Bapak tidak takut kehilangan lebih dari yang akan didapat, silakan." Pedagang itu tertawa kecil, menganggapnya hanya gurauan. Dan malam itu lampu kamar 7 kembali menyala. Lembut, diam, menunggu. Suara tik-tik jam di resepsionis kembali berdetak pelan. Bu Ratna menutup buku tamu,
menatap ke arah lorong gelap tempat kamar 7 berada. Ia tahu, tidak ada yang benar-benar ingin mendengar kebenaran. Karena terkadang keberuntungan yang terlalu cepat datang selalu membawa sesuatu yang menuntut balasan. Kamar nomor 7 tetap berdiri di sana. Bukan tempat berhantu, bukan pula rumah jin. Hanya ruang kecil dengan dinding lembab dan tirai yang menyimpan bayangan-bayangan orang yang pernah berharap terlalu besar. Dan di malam yang sunyi, jika kamu berdiri cukup dekat, kamu akan melihat bayangan di tirai itu bukan milik siapapun di luar kamar. Ia menatap balik.